Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5861 membunuh pohon kuno mata air kuning. Kura-kura iblis gunung unta meraung berulang kali, lolongannya mengguncang langit dan bumi. Sulur-sulur yang menjulur dari kanopi pohon kuno mata air kuning tanpa henti mengejar Chen Yule. Chen Yule terpojok oleh sulur-sulur itu, tanpa tempat untuk melarikan diri. Cahaya pedang menghancurkan sulur-sulur yang menyerang, tetapi sulur-sulur baru segera tumbuh dari celah-celah tersebut. Saudara Lin, kau sebaiknya jangan lengah. Chen Yule berteriak tidak sabar, melihat Lin Bai masih mengujinya. Saudara Chen, bertahanlah, kata Lin Bai sambil tersenyum. Hati Chen Yule mencekam. Dia berkata dengan kesal, kenapa kau tidak mencoba? Sulur-sulur ini tak ada habisnya. Lin Bai meliriknya dengan saksama. Niat pedang Chen Yule terkondensasi, mencoba menerobos blokade pohon kuno mata air kuning, tetapi setiap kali pedangnya menyerang, sulur-sulur itu patah dan yang baru dengan cepat tumbuh kembali. Jika ini terus berlanjut, Chen Yule akan ditelan oleh sulur-sulur pohon kuno mata air kuning dan akhirnya mati. Baiklah, saatnya serius. Lin Bai mengangkat alisnya, kilatan cahaya pedang muncul di tangannya saat pedang iblis mendarat di tangan kanannya. Bersamaan dengan itu, kekuatan dahsyat melonjak dari tangan kirinya, menyebabkan penggaris pengukur meluncur ke telapak tangan kirinya. Lin Bai menggunakan lengan kirinya untuk mengangkat penggaris pengukur ke bahunya, lengan kanannya terentang ke depan dan ke bawah, pedang iblis itu berkilauan dengan cahaya yang sangat dingin dan menusuk tulang. 4 pedang terbang, berkilauan dengan cahaya terang dan tajam, melayang di sekitar Lin Bai, bilahnya mengarah ke pohon kuno mata air kuning dan kura-kura iblis gunung unta. Oh, serius. Qian Hen, yang berdiri di atas perahu berkanopi, tak kuasa menahan tawa ketika melihat Lin Bai mengeluarkan pedang iblis, penggaris pengukur, dan keempat pedang terbang itu. Qian Hen tahu, Lin Bai mulai serius. Menurut informasi yang diperoleh keluarga Qian dan 5 keluarga serta 7 sekte Chu, prestasi Lin Bai yang melawan 9 lawan sendirian di Mingyue Fang dan membunuh 11 pendekar bela diri tingkat buah Tai Dao di Jalan Aki adalah hasil dari Lin Bai menggunakan pedang iblis, penggaris pengukur, dan 4 pedang terbang. Ini adalah penampilan terkuat Lin Bai hingga saat ini. Ini adalah pedang iblis Lin Bai, penggaris pengukur, dan 4 pedang terbang. Ekspresi banyak prajurit keluarga Zhao berubah drastis, tenggorokan mereka tanpa sadar tercekat karena kagum dan tegang. Para prajurit keluarga Chen tahu betul bahwa kecuali menghadapi lawan yang benar-benar tangguh, Lin Bai paling banter hanya akan menghunus pedang iblisnya untuk bertarung. Hanya ketika bertemu musuh sejati, Lin Bai akan secara bersamaan menghunus pedang iblisnya, penggaris pengukur, dan 4 pedang terbang. Di dalam istana surga berbulu, banyak prajurit berseru takjub melihat Lin Bai menghunus pedang iblisnya, penggaris pengukur, dan 4 pedang terbang. Pedang tangan kanan putra suci Lin Bai seharusnya mengikuti jalur pedang roh. Pedang tangan kiri putra suci Lin Bai seharusnya mengikuti jalur pedang penguasa, tetapi aku tidak menyangka akan ada seniman bela diri yang berlatih jalur pedang penguasa. 4 pedang terbang putra suci Lin Bai, ini sepertinya metode sekte iblis pedang terbang. Bukankah murid-murid sekte iblis pedang terbang sudah tiba? Petik 2. Sudah lama beredar desas-desus di Chu bahwa putra suci Lin Bai memiliki hubungan yang luar biasa dengan sekte iblis pedang terbang, aku ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Bagaimanapun, dilihat dari penampilannya, putra suci Lin Bai tampaknya semakin serius. Mari kita lihat kekuatan kultivator pedang nomor 1 Chu. Banyak seniman bela diri di Istana Langit berbulu fokus menonton sosok Lin Bai di layar. Pan King, Patriark Sekte Air Surgawi, menunjukkan rasa arogansi dan kebanggaan yang kuat di wajahnya, dagunya sedikit terangkat, dan matanya agak meremehkan, seolah berkata, ini adalah putra suci Sekte Air Surgawiku. Mengesankan, bukan? Di tempat perburuan surga selatan, Lin Bai menggenggam pedang iblis, penggaris pengukur, dengan 4 pedang terbang berputar mengelilinginya. Dalam sekejap, dengan sebuah pikiran, keempat pedang terbang itu melesat, langsung menuju pohon kuno mata air kuning. Menghadapi pohon kuno mata air kuning sekarang jelas merupakan keputusan terbaik. Perhatian pohon kuno mata air kuning saat ini terfokus pada Chen Yule. Lin Bai akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh pohon kuno mata air kuning terlebih dahulu, dan kemudian menghadapi kura-kura iblis gunung unta. 4 pedang terbang berputar cepat, membentuk formasi pedang 4 simbol kehendak surgawi, dan sekali lagi menebas ke arah pohon kuno mata air kuning. Pada saat yang sama, Lin Bai, yang memegang pedang iblis dan membawa penggaris pengukur, mengikuti di belakang keempat pedang terbang itu, menyerbu ke arah pohon kuno mata air kuning. Raungan. Perhatian kura-kura iblis gunung unta terfokus pada Lin Bai.
Melihat Lin Bai menyerbu ke arah pohon kuno mata air kuning, ia meraung marah. Tubuhnya yang besar membentur tanah, mengirimkan batu-batu besar yang meluncur ke arah Lin Bai. Dalam kekuatan alam buah Dao Tai kura-kura iblis gunung unta, batu-batu terbang itu seperti anak panah yang tak terhentikan. Dasar bajingan, akan kuhadapi nanti. Lin Bai mendengus dingin, menghancurkan batu-batu yang datang dengan keempat pedang terbangnya, menerobos pengepungan kura-kura iblis gunung unta. Cahaya pedang yang tajam dan menusuk bergema di sekitar pohon kuno mata air kuning. Batang besar pohon kuno mata air kuning mulai bergetar hebat, daun-daun hijau berguguran satu persatu, buah-buahan merah cerahnya berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Pohon kuno dunia bawah tampaknya diliputi rasa takut. Sesaat kemudian, ia menghentikan pengejarannya terhadap Chen Yule, mengarahkan semua sulurnya ke arah Lin Bai. Puluhan ribu sulur bergoyang di udara, seperti iblis yang menari liar. Lin Bai menerjang maju dengan pedang terbangnya. Dengan setiap kilatan keempat pedangnya, ia memutus sulur-sulur itu satu persatu. Saat sulur-sulur itu tumbuh kembali, Lin Bai memotongnya. Saudara Lin, bertahanlah. Dengan sulur-sulur pohon kuno dunia bawah yang mundur, Chen Yule menghela napas lega. Ia menoleh ke belakang ke arah pohon kuno dunia bawah dan melihat bahwa perhatiannya sepenuhnya tertuju pada Lin Bai. Ia segera tertawa kecil. Saat berikutnya, Chen Yule, yang dipenuhi dengan niat pedang yang tak terhentikan, menerjang ke arah pohon kuno dunia bawah sekali lagi. Pedang gerbang naga, yang ditempa dari emas kaisar naga pemakaman, di tangannya memancarkan cahaya pedang yang sangat tajam. Pohon kuno mata air kuning bergetar hebat, segera menarik separuh sulurnya untuk menghalangi Chen Yule. Bersamaan dengan itu, buah-buahan merah mulai jatuh dari puncaknya, meluncur ke arah Lin Bai dan Chen Yule. Boom! Buah-buahan merah itu mendarat di depan Lin Bai dan Chen Yule, meledak satu demi satu, melepaskan dampak yang menghancurkan bagi mereka. Namun, Lin Bai dan Chen Yule sudah siap, dan buah-buahan merah itu sama sekali tidak melukai mereka. Sebaliknya, pohon kuno mata air kuning terpaksa bertarung 2 lawan 1, menyebarkan sulurnya untuk menghadapi Lin Bai dan Chen Yule. Tetapi ini tidak hanya gagal menghentikan mereka, tetapi juga melemahkan kekuatannya sendiri. Dengan satu tebasan pedang, Chen Yule menghancurkan sulur-sulur itu dan terbang ke puncak pohon kuno mata air kuning. Chen Yule menembus sulur-sulur itu dengan pedangnya, muncul di bawah pohon kuno mata air kuning. Pada saat itu, Qian Hen berteriak keras, "Saudara Lin, jika kau ingin menggunakan batang pohon kuno mata air kuning untuk memperbaiki tulang iblis mata air kuning, maka jangan gunakan penggaris pengukurmu. Penggaris pengukur adalah senjata jalur pedang penguasa, pedang berat tanpa mata pisau. Satu serangan akan menghancurkan batang pohon kuno mata air kuning, jadi tidak dapat digunakan lagi." Lin Bai tiba-tiba menyadari dan menjawab, "Terima kasih atas pengingatnya, Saudara Qian." Segera, Lin Bai mengaktifkan penggaris pengukur, menyerang puncak pohon kuno mata air kuning dengan pukulan kuat, menghancurkan pertahanannya. Pada saat yang sama, pedang iblisnya melepaskan seberkas cahaya, menembus puncak. Chen Yule, di akar pohon kuno mata air kuning, melepaskan serangan pedang, niat pedangnya seperti gelombang yang meluap, memutus batang. Pohon kuno mata air kuning dalam satu serangan, mencabutnya dari akarnya. Gemuruh, pohon kuno yang megah ini roboh ke tanah dengan raungan keras, kekuatan hidupnya perlahan-lahan menghilang. Bab 5862 Membunuh Kura-kura Iblis Gunung Unta. Suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema saat pohon kuno mata air kuning roboh dari punggung kura-kura iblis Gunung Unta. Qian Hen, secepat kilat, mengibaskan lengan bajunya, mengirimkan beberapa jimat kuning yang mendarat di pohon itu, seolah membentuk segel untuk melestarikan esensi spiritualnya. "Tolong, Kakak Qian, singkirkan." Lin Bai mengirimkan suaranya. Qian Hen tersenyum dan dengan mudah mengambil pohon kuno mata air kuning. Permintaan Lin Bai agar Qian Hen mengambil pohon itu bukan karena dia tidak ingin melakukannya sendiri, tetapi karena dia merasakan bahwa kekuatan kura-kura iblis Gunung Unta tampaknya meningkat setelah kematian pohon itu. Lin Bai turun dari langit, mendarat di punggung kura-kura iblis Gunung Unta, berdiri berdampingan dengan Chen Yule, merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari bawah. Chen Yule berbisik, "Kakak Lin, tahukah kau mengapa kura-kura iblis Gunung Unta suka membawa barang?" Lin Bai tersenyum dan berkata, "Aku tidak tahu." Chen Yule berbisik, "Di zaman kuno, kura-kura iblis Gunung Unta suka membawa gunung-gunung suci, ingin mengandalkan kekuatan gunung-gunung suci untuk melawan penjajah. Sekarang, kura-kura iblis Gunung Unta ini membawa pohon kuno dunia bawah, berniat menggunakan pohon kuno dunia bawah untuk melawan penjajah.
Sederhananya, kura-kura iblis gunung unta tidak suka membawa barang, melainkan ingin menemukan senjata. Baik itu gunung suci dari zaman purba atau pohon kuno dunia bawah sekarang, semuanya hanyalah senjata bagi kura-kura iblis gunung unta. Hanya ketika senjatanya rusak barulah kura-kura iblis gunung unta akan bertindak sendiri. Chen Yule perlahan menceritakan seluruh kisah itu kepada Lin Bai, dan berkata, inilah juga mengapa aku untuk sementara waktu berhenti memburu kura-kura iblis gunung unta dan pohon kuno dunia bawah. Membunuh pohon kuno dunia bawah itu mudah, tetapi menghadapi kura-kura iblis gunung unta sangat sulit. Lin Bai merasakan kekuatan yang datang dari bawah berubah menjadi badai, membuat rambut dan jubahnya serta Chen Yule berkibar. Dia tertawa, sepertinya kita telah membuatnya marah. Chen Yule berbisik, kalau begitu kita sebaiknya berhati-hati. Ketika kura-kura iblis gunung unta marah, itu bukan hal yang bisa dianggap enteng. Gemuruh. Tepat saat itu, suara yang memekakkan telinga mengguncang bumi, dan kekuatan dahsyat melemparkan Lin Bai dan Chen Yule dari punggungnya. Lin Bai dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya, sementara Chen Yule menggenggam pedangnya, berdiri di udara, menatap dingin ke arah kura-kura iblis gunung unta. Kura-kura iblis gunung unta menekan anggota tubuhnya ke tanah, mengangkat tubuhnya yang besar, menyerupai gunung bertanduk. Di kepalanya yang ganas, sepasang mata merah darah menatap Chen Yule dan Lin Bai, mendesis berulang kali. Kemudian, ia meraung lagi, mengumpulkan energi spiritual dari langit dan bumi di mulutnya, melepaskan cahaya ilahi yang murni dan kuat yang melesat ke arah Lin Bai dan Chen Yule. Minggir! Lin Bai dan Chen Yule berteriak bersamaan, masing-masing menghindar ke kiri dan kanan. Cahaya ilahi menyapu, seketika mengubah warna langit dan bumi, menyebabkan gunung dan sungai runtuh. Setelah menghindari cahaya ilahi, sosok Lin Bai menjadi kabur, dan 4 pedang terbang menebas ke arah kepala kura-kura iblis gunung unta. Dentang, dentang, dentang. Percikan api beterbangan di mana-mana, tetapi kepala kura-kura iblis gunung unta seperti baja, mustahil untuk ditembus. Keempat pedang terbang itu menghantam kepala, hanya menciptakan percikan api sebelum menghilang sepenuhnya. Pedang-pedang terbang itu gagal menembus pertahanan kura-kura iblis gunung unta, jadi Lin Bai, dengan pedang iblisnya, menyerang, niat pedang teratai birunya naik dari langit. Satu tebasan pedang mendarat di leher kura-kura iblis gunung unta, dan darah menyembur keluar. Pedang Lin Bai akhirnya menghancurkan sepotong daging. Ao, kura-kura iblis gunung unta meraung kesakitan, tubuhnya yang besar mengamuk dengan keras, mendorong Lin Bai menjauh. Asteris Puff. Asteris Lin Bai terlempar, memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat pasi. Tubuh kura-kura iblis gunung unta menghantam Lin Bai seperti gunung. Untungnya, Lin Bai memiliki pertahanan pedang terbangnya dan tubuh fisiknya. Meskipun serangan kura-kura iblis gunung unta melukai Lin Bai, itu tidak membahayakannya secara mendasar. Chen Yule melihat ini dan niat pedangnya menyebar melalui kehampaan, seperti gelombang samudra yang luas, satu demi satu, menyerang kura-kura iblis gunung unta. Daofa, gelombang laut pedang. Chen Yule meraung dan menusukkan pedangnya. Niat pedang yang bergulir, seperti gelombang yang muncul dari lautan pedang, menghantam tubuh kura-kura iblis gunung unta. Ao, kura-kura iblis gunung unta mengeluarkan jeritan melengking lagi. Tubuhnya yang besar terkoyak, dan darah berceceran di mana-mana. Dao, Fa, kekuatan pedang pengguncang langit. Lin Bai dengan cepat mengatur napasnya, berbalik dan melepaskan serangan pedang. Niat pedang tak terbatas menyebar, mengembun menjadi gelombang hitam di belakang Lin Bai. Di tengah gelombang hitam yang dahsyat itu, ia menghantam tubuh kura-kura iblis gunung unta, meninggalkan sisi lainnya berlumuran darah. Bunuh dia. Chen Yule buru-buru mengirimkan suaranya kepada Lin Bai. Baiklah, serang selagi kesempatan masih ada. Mata Lin Bai berkilat, dan dia serta Chen Yule menyerbu kura-kura iblis gunung unta bersama-sama. Kura-kura iblis gunung unta telah terluka parah oleh 2 serangan seni Taoisnya. Sekarang, dengan Lin Bai dan Chen Yule menyerang, aura kematian yang intens membuat kura-kura iblis gunung unta merinding. Ia dengan tergesa-gesa menarik anggota tubuh dan kepalanya, masuk ke dalam cangkangnya. Dengan gelombang kekuatan, cangkangnya mulai berputar dengan hebat. Gemuruh, langit dan bumi bergetar hebat, guntur bergemuruh terus-menerus, dan saat cangkang terus berubah, badai menyapu langit, menghantam Lin Bai dan Chen Yule, yang kembali muntah darah. Dia mencoba melarikan diri. Chen Yule, setelah mundur dari area badai, memahami niat kura-kura iblis gunung unta dan berkata kepada Lin Bai. Jangan biarkan dia lolos. Wajah Lin Bai mengeras. Angin kencang yang terus-menerus dihasilkan oleh kura-kura iblis gunung unta cukup untuk langsung membunuh seniman bela diri tingkat dewa Dao manapun yang mendekatinya.
Bahkan seniman bela diri tingkat buah Dao Tai pun kemungkinan akan terluka oleh badai dan akhirnya binasa jika mereka terlalu lama berada di dalam. Kura-kura iblis gunung unta berputar, cangkangnya terbang menjauh, seolah mencoba melarikan diri. Lin Bai dan Chen Yule tentu saja tidak bisa hanya menonton mangsa mereka melarikan diri, jadi mereka segera mengejar. Saudara Chen, kau menerobos angin kencang di sekitarnya, dan serahkan sisanya padaku. Kata Lin Bai kepada Chen Yule, sambil menunggangi pedang terbangnya. Baik, tubuh Chen Yule bergetar, dan niat pedang yang menjulang tinggi terkondensasi menjadi bayangan pedang yang melesat ke langit, membelah celah di angin kencang yang mengelilingi kura-kura iblis gunung unta. Pada saat itu juga, Lin Bai menunggangi pedang terbangnya ke celah tersebut, dan langsung tersapu oleh angin yang mengamuk. Angin itu seperti pisau, merobek pertahanan dan tubuh Lin Bai. Namun ekspresi Lin Bai tetap tidak berubah. Pedang iblis, yang diresapi dengan niat pedang teratai biru, menebas ke bawah lagi, menyebarkan sebagian angin yang mengamuk. Kemudian, Lin Bai menghunus penggaris pengukur, buah dao pemakan langit di dalam tubuhnya terus berputar, mencurahkan kekuatan dahsyatnya ke dalam penggaris pengukur. Ah! Lin Bai meraung ke langit, mengangkat penggaris pengukur tinggi-tinggi dengan kedua tangan dan membantingnya ke cangkang kura-kura iblis gunung unta. Boom! Penggaris pengukur, yang membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan angin yang mengamuk di sekitar kura-kura iblis gunung unta, menghantam cangkangnya dengan keras. Suara, retak, yang tajam terdengar saat pedang Lin Bai menghancurkan cangkang kura-kura iblis gunung unta menjadi berkeping-keping. Kura-kura iblis gunung unta meraung, berhenti berputar, dan roboh ke tanah, hampir tak bernyawa. Setelah berjuang sesaat, ia menghembuskan napas terakhirnya. Bab 5863 Pertempuran besar baru saja berakhir. Pertempuran besar baru saja berakhir, dan dunia telah kembali tenang. Di tanah yang hancur, hanya reruntuhan, daging, dan tulang yang tersisa. Kura-kura iblis gunung unta tergeletak tak bernyawa di kejauhan. Lin Bai dan Chen Yule turun dari langit, pedang di tangan, dan berdiri di atas mayat besar kura-kura iblis gunung unta, mata dingin mereka menyapu sekeliling. Tepuk tangan. Qian Hen bertepuk tangan sambil tersenyum, berseru, bagus sekali. Melihat kalian berdua bekerja sama memburu makhluk aneh ini sungguh menakjubkan dan spektakuler. Jika kita tidak masih berada di tempat perburuan, aku ingin sekali mengeluarkan beberapa kendi anggur dan minum bersama kalian berdua. Sekelompok prajurit keluarga Chen juga tercengang astonished, bergumam sendiri, pohon kuno mata air kuning dan kura-kura iblis gunung unta telah terbunuh. Kami tidak pernah menyangka bahwa kura-kura iblis gunung unta dan pohon kuno mata air kuning, yang begitu merepotkan bagi kami, akan dikalahkan dengan begitu mudah oleh Sein Lin Bai dan saudara klan Chen Yule. Apakah ini level putra suci? Para prajurit keluarga Chen memandang kedua kultivator pedang di kejauhan. Pada saat ini, niat pedang di tubuh mereka belum hilang, memenuhi dunia dan menciptakan aura dingin di sekitar mereka. Di dalam istana surga berbulu. Seruan gembira terdengar saat Kaisar Chu membanting tangannya di atas meja sebagai tanda persetujuan, luar biasa. Kerja sama tim Lin Bai dan Chen Yule sempurna, membunuh dua spesies alien tingkat pertama hanya dalam beberapa saat. Tidak buruk, tidak buruk. Kaisar Chu mengangkat cangkir anggurnya dengan puas, memberikan beberapa kata pujian sebelum menghabiskannya dalam sekali teguk. Pada saat yang sama, upaya gabungan Lin Bai dan Chen Yule dalam membunuh pohon kuno mata air kuning dan kura-kura iblis gunung unta secara tidak langsung membuktikan kemampuan para seniman bela diri kerajaan Chu, menghilangkan kesedihan di hati Kaisar Chu. Wow, Raja Serigala Markis dan Putra Suci Chen Yule benar-benar hebat. Kura-kura iblis gunung unta dan pohon kuno mata air kuning adalah spesies asing tingkat pertama, namun mereka berhasil membunuh mereka hanya dengan mereka berdua. Benar-benar layak berada di antara kultivator pedang teratas di kerajaan Chu, sungguh mengesankan. Ini baru gaya para seniman bela diri kerajaan Chu. Banyak seniman bela diri kerajaan Chu tersenyum dan berbicara, mata mereka sengaja atau tidak sengaja melirik para patriark dan putra suci dari wilayah lain. Para patriark dan putra suci dari sekte dan keluarga besar di wilayah selatan, utara, dan barat bereaksi dengan berbagai emosi setelah menyaksikan pemandangan ini. Beberapa tercengang, beberapa mendecakkan lidah karena takjub, sementara yang lain menunjukkan rasa jijik, percaya bahwa mereka bahkan bisa melakukan lebih baik daripada Lin Bai dan Chen Yule. Sungguh mengesankan. Keahlian pedang Chen Yule seperti gelombang pasang yang dahsyat, setiap serangan lebih kuat dari yang sebelumnya. Jurus pedang roh, jurus pedang tirani, dan jurus pedang terbang Lin Bai semuanya dieksekusi dengan sempurna. Kedua orang ini mungkin bukan hanya termasuk di antara seniman bela diri terbaik di kerajaan Chu, tetapi juga di antara generasi muda terbaik di alam iblis.
Banyak patriark sekte dan keluarga dapat melihat bahwa kekuatan Lin Bai dan Chen Yule hampir mencapai puncak generasi muda. Dengan terbunuhnya pohon kuno mata air kuning dan kura-kura iblis gunung unta, Kaisar Chu tertawa terbahak-bahak, kekhawatiran sebelumnya benar-benar hilang. Raja Liang, yang duduk di anak tangga kedua istana surga berbulu, menyipitkan matanya, menatap Lin Bai di layar cahaya, senyum tipis teruk di bibirnya. Kaisar Chu mengamati setiap gerakan Liang Wang dengan cermat. Dia memperhatikan tatapan aneh di mata Liang Wang ketika dia menatap Lin Bai, dan hatinya mencekam. Kaisar Chu sekarang hampir yakin, bahwa Liang Wang adalah orang yang telah menghasut putra suci abadi untuk memprovokasinya. Dan satu-satunya tujuan Liang Wang adalah untuk memprovokasi Lin Bai agar bertindak. Adapun mengapa dia bersikeras agar Lin Bai ikut campur, Kaisar Chu memiliki dugaannya sendiri, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Di dalam area perburuan surga selatan, Lin Bai dan Chen Yule turun dari langit, mendarat di atas cangkang kura-kura. Chen Yule melihat ke bawah dan melihat kura-kura iblis gunung unta tergeletak telentang, darah mengalir dari cangkangnya, bagian dalamnya hampir hancur oleh tebasan pedang Lin Bai. Gambar. Ekspresinya sedikit berubah saat bayangan serangan pedang Lin Bai, yang menggunakan penggaris pengukur, terlintas di benaknya, serangan yang hampir cukup kuat untuk membelah langit dan bumi. Seharusnya sudah mati, gumam Lin Bai sambil mengangkat alisnya. Keempat pedang terbang kembali ke tubuhnya, sementara pedang iblis dan penggaris pengukur menghilang dari telapak tangannya. Melihat kondisi mengerikan kura-kura iblis gunung unta, Lin Bai tersenyum kecut, "Saudara Chen, saya minta maaf, tetapi saya telah menghancurkan sebagian besar organ dalam kura-kura iblis gunung unta. Telah disepakati sebelumnya bahwa setelah membunuh pohon kuno mata air kuning dan kura-kura iblis gunung unta, pohon kuno mata air kuning akan menjadi milik Lin Bai. Dan kura-kura iblis gunung unta juga akan menjadi milik Lin Bai. Sekarang, meskipun kura-kura iblis gunung unta sudah mati, serangan kuat Lin Bai hampir menghancurkan organ dalamnya, membuatnya tidak dapat digunakan." Chen Yule menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, lagi pula, harta paling berharga dari kura-kura iblis gunung unta adalah cangkangnya. Ini bahan yang bagus untuk memurnikan senjata ilahi Tai. Saudara Lin, sesuai kesepakatan kita sebelumnya, aku akan mengambil mayat raksasa ini." Lin Bai tersenyum dan mengangguk setuju. Chen Yule mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan semburan cahaya spiritual menyapu, mengambil mayat kura-kura iblis gunung unta yang besar di tanah ke dalam tas penyimpanannya. Qian Hen perlahan mendekat dengan perahunya. Chen Yule bertanya, "Saudara Qian, Saudara Lin, apa rencana kalian selanjutnya? Bagaimana kalau kau ikut denganku?" Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak akan berhasil. Kaisar Chu bertaruh dengan putra suci Sekte Suci Abadi. Dia bertarung atas nama Kaisar Chu, bukan di sini untuk berjalan-jalan santai di tempat perburuan surga selatan." Melihat bahwa Chen Yule tidak mengerti, Qian Hen dengan hati-hati menjelaskan peristiwa di dalam istana surga berbulu kepada Chen Yule. Mendengar itu, alis Chen Yule mengerut, dan dia berkata dingin, betapa sombongnya putra suci dari Sekte Suci Abadi. Beraninya dia berpikir bahwa kerajaan Cuku tidak memiliki siapapun untuk diandalkan." Lin Bai berkata, "Itulah mengapa kami datang ke tempat perburuan surga selatan untuk sebuah misi. Kami tidak boleh mempermalukan Yang Mulia Kaisar Chu." Chen Yule mengangguk dan berkata, "Benar. Karena Saudara Lin dan Saudara Qian tidak dapat melanjutkan, kami akan pamit untuk sementara. Kami berharap tim Saudara Lin mendapatkan hasil buruan yang memuaskan. Jika Anda membutuhkan bantuan, hubungi saya saja." Lin Bai dan Qian Hen setuju sambil tersenyum, sementara Chen Yule memimpin para prajurit keluarga Chen pergi untuk melanjutkan perburuan mereka. Setelah melihat Chen Yule dan yang lainnya pergi, Lin Bai berdiri di atas perahu beratap lagi, menatap langit dan bumi yang jauh. Qian Hen berkata, "Saudara Lin, ini adalah pohon kuno mata air kuning. Aku telah menyegel sementara energi spiritualnya dengan jimat penyegel. Buah daunnya masih utuh, dan kau bisa mendapatkan cukup banyak darinya." Lin Bai menerima pohon kuno mata air kuning dan berkata sambil tersenyum masam, "Apakah aku bisa membawa pohon kuno mata air kuning ini pergi tergantung pada apakah aku bisa memenangkan duel ini." Kaisar Chu hanya mengatakan bahwa hanya mereka yang memenangkan duel yang dapat memilih spesies yang berbeda. Dia tidak mengatakan bahwa yang kalah dapat memprovokasinya. Qian Hen berkata sambil tertawa ringan, "Dengan kekuatan Saudara Lin dan saudara-saudara lainnya, memenangkan tempat pertama dalam duel adalah hal yang pasti, bukan?" Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terlalu dini untuk membicarakan hal-hal ini sekarang. Mari kita berburu sebanyak mungkin spesies yang berbeda. Ayo pergi."
Qian Hen mengemudikan perahu berkanopi ke depan, melaju kencang melewati wilayah perburuan surga selatan. Lin Bai juga ingin bertemu dengan murid-murid Sekte Air Surgawi. Lagi pula, sebagai putra suci Sekte Air Surgawi, sekarang setelah dia datang ke tempat perburuan, dia tentu saja harus menjaga keselamatan murid-murid Sekte Air Surgawi. Tetapi tepat ketika perahu berkanopi itu menempuh jarak pendek, cahaya samar tiba-tiba terpancar dari gelang cinta di pergelangan tangan Qian Hen dan Lin Bai. Tolong! Sebuah suara mendesak terdengar di telinga Lin Bai dan Qian Hen. Keduanya saling bertukar pandang, ekspresi mereka berubah drastis. Meng Qinxian. Bab 5864 Bagaimana kalian menjadi putra-putra suci? Meng Qinxian. Saudara Meng, apakah kau dalam kesulitan? Qian Hen dan Lin Bai sama-sama mengenali suara yang berasal dari gelang hati ke hati, itu adalah Meng Qinxian, putra suci dari Sekte Pembalik Surga. Lin Bai segera mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, kultur saudara Meng tidak rendah. Meskipun spesies alien di tempat perburuan surga selatan sangat kuat, jika dia berhati-hati, dia mungkin tidak dalam kesulitan. Dia menambahkan, saudara Meng sedang mengirimkan pesan darurat sekarang, jadi dia pasti telah bertemu dengan beberapa spesies alien yang merepotkan. Qian Hen melanjutkan, meskipun gelang hati ke hati dapat menerima pesan, ia hanya dapat menentukan lokasi tepatnya dalam radius 10.000 mil. Dia dengan hati-hati merasakannya dan berkata, saat ini, gelang hati ke hati tidak merespons. Kita hanya dapat mencari berdasarkan arah yang kita rasakan. Ayo pergi. Lin Bai dan Qian Hen sama-sama mengangguk dan segera menyuntikkan kekuatan spiritual mereka ke dalam gelang hati ke hati. Lin Bai segera merasakan arah samar yang jelas di benaknya. Tenggara, Lin Bai membuka matanya, dan Qian Hen juga merasakan arah tersebut. Mereka segera mengarahkan perahu tenda dan melaju kencang. Perahu tenda melesat ke depan seperti anak panah, melesat menuju tenggara, melintasi puluhan ribu mil langit dalam sekejap mata. Qian Heng mengarahkan perahu ke depan, sementara Lin Bai fokus pada arah samar yang dirasakannya. Saat perahu bergerak lebih jauh ke tenggara, perasaan samar antara kedua gelang itu menjadi lebih jelas. Setelah beberapa saat, Qian Heng mengarahkan perahu melintasi langit, tiba di pegunungan yang tampaknya telah berubah. Jauh di dalam pegunungan di depan, fluktuasi kekuatan yang mengerikan terpancar, menunjukkan pertempuran sengit antara para pendekar bela diri. Di dalam istana surgawi berbulu, semua pendekar bela diri mengangkat mata mereka, melihat layar cahaya yang menampilkan pegunungan. Pegunungan yang dulunya megah ini telah menjadi abu akibat pertempuran besar, gunung telah runtuh, dan hutan-hutan hancur. Jauh di dalam pegunungan, di tanah yang hancur, sekelompok pendekar bela diri dengan dingin mengamati orang-orang di depan. Zhao Xiantu dan Li Mo bertemu dengan Meng Qinxian. Meng Qinxian benar-benar sial. Dia baru saja berurusan dengan mutan tingkat 2 dan terluka, lalu Zhao Xiantu bertemu dengannya. Sepertinya Zhao Xiantu dan Li Mo tidak berniat membiarkan Meng Qinxian pergi. Apakah mereka mencoba memaksanya untuk menyerahkan mutan itu? Petik 2. Zhao Xiantu dan Li Mo memiliki jumlah yang lebih banyak. Selain kedua putra suci ini, ada 5 pendekar alam buah Dao Tai lainnya yang hadir. Jika terjadi perkelahian, Meng Qinxian tidak akan bisa mengalahkan mereka. Para pendekar di Istana Langit Berbulu menyaksikan adegan itu di layar cahaya dan berbisik di antara mereka sendiri. Para tetua dan leluhur Sekte Pengubah Langit melihat adegan ini dan wajah mereka menjadi garang. Mereka mencibir dan berkata berulang kali, apakah para pendekar dari keluarga Zhao dan Li hanya tahu cara menendang seseorang saat mereka jatuh? Melihat Meng Qinxian baru saja berurusan dengan mutan dan masih terluka, mereka datang untuk menendangnya saat dia jatuh. Mereka benar-benar terlalu ambisius. Seorang leluhur Sekte Pembalik Langit mengejek dengan dingin. Meskipun suaranya tidak keras, namun bergema di seluruh Istana Langit Berbulu, jelas ditujukan agar didengar oleh para pendekar bela diri dari keluarga Li dan Zhao. Mendengar ini, patriark keluarga Zhao tertawa dan berkata, apa maksudmu menendang seseorang saat mereka jatuh? Zhao Xiantu dan Li Mo sudah berada di luar gunung, bahkan lebih awal dari Meng Qinxian. Patriark keluarga Li tertawa dan berkata, ini disebut belalang sembah yang mengintai jangkrik, tidak menyadari burung oriole di belakangnya, ini membutuhkan otak. Patriark keluarga Zhao dan Li sama-sama belak-belakan, secara halus mengejek Meng Qinxian, putra suci Sekte Pembalik Langit, karena kurang akal sehat. Gambar. Patriark Sekte Fantian melirik ke arah kelompok itu, aura membunuh terpancar darinya. Patriark Sekte Baitian, yang tempat duduknya lebih dekat dengan Sekte Fantian, segera menjauhkan diri, senyum pahit teruk di wajahnya.
Baik Sekte Baitian maupun Sekte Fantian termasuk dalam wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam, dan kedua sekte tersebut memiliki beberapa dendam di wilayah masing-masing, sehingga mereka saling mengenal dengan cukup baik. Patriark Sekte Baitian sangat memahami karakter dan sifat Sekte Fantian, mereka adalah sekelompok orang kasar yang memuja kekuatan absolut. Doktrin Sekte Fantian adalah, jika kau bisa bertarung, jangan buang kata-kata, dan ini berlaku tidak hanya untuk Meng Qinxian tetapi untuk semua orang, dari pemimpin sekte hingga murid luar. Perselisihan akan meningkat menjadi perkelahian. Secara logis, kepribadian seperti itu seharusnya tidak bertahan lama di dunia ini, namun Sekte Fantian bertahan, dan tidak hanya bertahan, tetapi juga mendapatkan ketenaran yang sangat besar di wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam melalui tinju mereka. Saat ini, dengan Zhao Xiantu, Li Mo, dan 5 pendekar tingkat buah Dao Tai lainnya menyerang bersama, Meng Qinxian yakin dia bisa mengatasi situasi dengan mudah. Namun, dia baru saja selamat dari pertempuran sengit, membunuh spesies alien yang kuat, dan menderita luka-luka. Tepat saat itu, Zhao Xiantu dan Li Mo tiba, menghalangi jalan Meng Qinxian sebelum dia bisa pulih. Terpojok, Meng Qinxian menggunakan gelang hati ke hati untuk mengirimkan sinyal bahaya. Zhao Xiantu dan Li Mo, memimpin banyak pendekar dari keluarga Zhao dan Li, berdiri dengan bangga di udara, wajah mereka dingin dan meremehkan saat mereka memandang rendah Meng Qinxian yang berlumuran darah. Zhao Xiantu dan Li Mo telah menemukan spesies alien yang kuat di pegunungan, tetapi mereka tidak bertindak terburu-buru. Mereka menunggu sampai mereka melihat Meng Qinxian memasuki pegunungan, terlibat dalam pertempuran sengit dengan spesies alien tersebut, dan akhirnya, dengan mengorbankan luka parah, membunuhnya. Zhao Xiantu dan Li Mo merasa waktunya tepat, dan segera memimpin prajurit mereka untuk menghalangi Meng Qinxian. Meng Qinxian, serahkan spesies alien itu, kata Zhao Xiantu dingin, menatap Meng Qinxian. Meng Qinxian berlumuran darah, pucat, dan lemah, jelas terluka. Ini adalah spesies alien yang kuburu, mengapa aku harus menyerahkannya padamu? Meng Qinxian mencibir, jika kau menginginkannya, bunuh saja sendiri. Oh, aku lupa, kau tidak punya kekuatan. Meng Qinxian menyeringai. Baru saja, ketika aku berada di istana surga berbulu, aku melihatmu dikejar oleh spesies alien tanpa tempat untuk melarikan diri, kau benar-benar menyedihkan. Ekspresi Zhao Xiantu dan Li Mo sedikit berubah, seperti rubah yang tertangkap ekornya, wajah mereka menjadi dingin. Meng Qinxian benar, Zhao Xiantu dan Li Mo memang telah bertemu banyak spesies alien sejak memasuki area perburuan surga selatan, dan sejauh ini mereka hanya memburu beberapa yang tidak penting. Spesies eksotis yang saat ini diburu Meng Qinxian adalah spesies yang telah mereka temukan sejak lama, tetapi mereka tidak sepenuhnya yakin dapat menangkapnya, itulah sebabnya mereka tetap tidak aktif. Meng Qinxian berkata dingin, menurutku, selain kakak Lin, kakak Yi, kakak Chen, dan Nona Huang, putra suci lainnya dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu tampaknya hanyalah sekelompok pengecut. Bagaimana kalian bisa menjadi putra suci? Tanya Meng Qinxian dengan provokatif. Urat-urat di dahi Zhao Xiantu menonjol saat dia menunjuk ke arah Meng Qinxian dan meraung, barbar, berani-beraninya kau membantahku. Li Mo menyeringai, matanya dipenuhi niat membunuh, hari ini kami akan menunjukkan kekuatan kami. Saat mereka berbicara, Zhao Xiantu dan Li Mo secara bersamaan mengaktifkan teknik mereka dan menyerbu ke arah Meng Qinxian. Bab 5865 situasi pertempuran berubah mendadak. Mati. Zhao Xiantu dan Li Mo mengaktifkan teknik mereka, tubuh mereka diselimuti lapisan cahaya, dan menyerbu ke arah Meng Qinxian. Mata Meng Qinxian berkedut, senyum jahat muncul di wajahnya. Dia melompat ke udara, darah dan energinya melonjak dalam sekejap. Satu pukulan menghancurkan cahaya di sekitar Zhao Xiantu, membuatnya terlempar, pukulan kedua menghancurkan cahaya di sekitar Li Mo, yang terbatuk darah dan terhuyung mundur. Kedua pukulan itu juga memperparah luka Meng Qinxian, wajahnya semakin pucat, dan dia terbatuk darah. Dia menyeringai jahat, menyeka darah dari sudut mulutnya. Matanya, seperti mata serigala, menatap Zhao Xiantu dan Li Mo, dan dia berkata dingin, dengan kekuatan kalian, kalian berdua berani melawanku. Jika aku tidak terluka, 2 pukulan ini sudah cukup untuk membunuhmu. Teriak Zhao Xiantu, tubuhnya terlempar mundur, mendarat ribuan meter jauhnya. Baru setelah kembali berdiri tegak, ia menyadari betapa berantakannya penampilannya. Jubahnya robek-robek, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, darah menetes dari sudut mulutnya, dan ekspresinya menunjukkan rasa terkejut yang mendalam. Pukulan Meng Qinxian telah membuatnya merasakan kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi.
Rasanya seperti langit runtuh dan bumi ambruk. Kondisi Limo tidak jauh lebih baik daripada Zhao Xiantu. Ia dipenuhi memar, tulang dada kirinya hancur berkeping-keping, dan rasa sakit yang hebat membuat wajahnya meringis. Sialan, Zhao Xiantu berteriak putus asa, bergegas berdiri, dan tanpa peringatan, sesuatu muncul di tangannya. Sebuah pedang panjang yang berkilauan dengan cahaya kuning melayang di telapak tangan Zhao Xiantu, memancarkan kekuatan penghancur. Senjata ilahi Tai. Banyak pendekar bela diri di Istana Langit Berbulu terkejut melihat pedang yang dihunus Zhao Xiantu. Banyak yang menatap tajam ke arah prajurit keluarga Zhao, diam-diam takjub, kita tidak pernah menyangka keluarga Zhao tiba-tiba menganugerahkan senjata ilahi Tai kepada Zhao Xiantu. Segera setelah itu, Limo di layar cahaya mendengus dingin, dan sebuah tombak muncul di telapak tangannya, memancarkan kekuatan penghancur yang sama dengan pedang Zhao Xiantu. Senjata ilahi Tai lainnya. Keluarga Li benar-benar memberi Limo senjata ilahi Tai juga. Senjata ilahi Tai keluarga Zhao, pedang gunung Tai, dan senjata ilahi Tai keluarga Li, tombak penguasa. Ini semua adalah senjata ilahi terkenal di peringkat senjata ilahi Tai Pavilion Harta Karun Senjata Ilahi. Aku tidak pernah menyangka bahwa Meng Qinxian, meskipun terluka parah, masih bisa memaksa Zhao Xiantu dan Limo untuk menggunakan senjata ilahi Tai. Tapi sekali lagi, Meng Qinxian hanya terluka parah, namun dia masih memaksa Zhao Xiantu dan Limo untuk mengeluarkan senjata ilahi Tai. Dapat dilihat bahwa kedua putra suci ini benar-benar hanya banyak bicara dan tidak bertindak. Saat Zhao Xiantu dan Limo mengeluarkan senjata ilahi Tai mereka, banyak pendekar bela diri mulai berbisik di antara mereka sendiri. Beberapa mengagumi kekuatan senjata ilahi Tai, sementara yang lain mengejek kekuatan Zhao Xiantu dan Limo sebagai putra suci. Meskipun terluka parah, Meng Qinxian, sesama putra suci, berhasil memaksa Zhao Xiantu dan Limo untuk mengeluarkan senjata ilahi Tai mereka, menunjukkan bahwa kekuatan Meng Qinxian jauh melampaui kekuatan Zhao Xiantu dan Limo. Para patriark dan tetua sekte Fantian, yang menyaksikan pemandangan ini, semuanya memasang ekspresi serius. Meskipun mereka tahu kekuatan Meng Qinxian luar biasa, fakta bahwa lawan mereka memiliki dua senjata ilahi Tai adalah masalah serius. Sebuah senjata ilahi Tai yang lengkap dan utuh, dilepaskan dengan kekuatan penuh, cukup untuk menghancurkan sebuah kota seketika. Meng Qinxian mengangkat alisnya, menatap senjata ilahi Tai di telapak tangannya, dan mencibir, aku tidak menyangka keluargamu akan mempercayakanmu untuk menjaga senjata ilahi Tai. Sepertinya mereka tahu kekuatanmu tidak mencukupi, dan kau tidak punya pilihan selain meminjam kekuatan senjata ilahi Tai. Gambar. Zhao Xiantu berkata dingin, aku bisa menggunakan senjata ilahi Tai keluargaku sesuka hatiku. Limo menjawab dingin, saudara Zhao, mengapa membuang-buang kata dengannya? Bunuh saja dia. Baiklah, Zhao Xiantu menjawab, menggenggam pedang panjang dengan cahaya kuning yang memancar dari telapak tangannya, dan dengan ganas menyerang Meng Qinxian. Limo mengayunkan tombaknya, menghantamkannya ke arah Meng Qinxian. Kekuatan luar biasa yang dilepaskan oleh kedua senjata ilahi Tai menyebabkan gejolak dahsyat di dalam area perburuan surga selatan. Langit dan bumi bergetar, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan gunung serta hutan di sekitarnya runtuh dan hancur, retakan muncul di bumi. Dalam sekejap, seolah-olah dunia telah berakhir. Menghadapi kekuatan kedua senjata ilahi Tai, ekspresi Meng Qinxian berubah serius. Dia menggertakkan giginya dan mencibir dalam hati, sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Kurasa aku harus melepaskan kekuatan penuhku hari ini. Meng Qinxian tampaknya telah mengambil keputusan dalam hatinya. Tepat ketika dia hendak mengambil risiko besar dan bertarung sampai mati. Tiba-tiba, teriakan peringatan terdengar dari langit yang jauh, Saudara Meng, jangan panik, aku, Qian, juga akan datang. Desis, mendengar suara itu, Meng Qinxian buru-buru mendongak dan melihat sebuah perahu kecil melaju ke arah mereka dari jauh, meluncur di langit hingga tepat di depannya. Dua pemuda berdiri di haluan, satu seorang tuan muda bertatahkan permata, yang lain seorang pemuda dengan wajah muram dan niat pedang yang membara. Saudara Qian, Saudara Lin, wajah Meng Qinxian berseri-seri gembira. Lin Bai turun dari perahu dan berdiri di depan Meng Qinxian. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah manik biru es muncul di telapak tangannya. Saat Lin Bai terus menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya, tetesan air biru es muncul di ruang hampa di sekitarnya, menyatu menjadi jaring tetesan biru es. Gemuruh, Zhao Xiantu mengaktifkan pedang gunung Tai, dan Limo mengaktifkan tombak penguasa, keduanya menyerang penghalang cahaya biru es. Dampak dahsyat menyebar keluar, kekuatan mengerikan itu seketika membelah tanah,
meratakan segala sesuatu dalam radius 10.000 mil. Awan debu mengepul, menutupi matahari dan bulan. Apakah dia mati? Zhao Xiantu mengaktifkan teknik mata ilahinya, mengintip ke dalam debu, berharap menemukan tubuh Meng Qinxian. Dia pasti sudah mati. Dengan kedua senjata ilahi Tai kita melepaskan kekuatan mereka secara bersamaan, bahkan Tai tingkat tinggi pun akan terluka parah. Bagaimana mungkin dia bisa selamat? Limo menjawab dengan tegas. Keduanya mengaktifkan teknik mata ilahi mereka, melihat ke dalam debu, tetapi saat itu juga, aura pedang yang sangat tajam menebas keluar dari dalam. Asteris Wash, aura pedang yang sangat tajam itu membelah debu, mengenai Zhao Xiantu dan Limo. Keduanya buru-buru mengaktifkan pertahanan mereka, tetapi langsung hancur oleh aura pedang, terlempar ke belakang, memuntahkan darah. Siapa? Zhao Xiantu dan Limo memuntahkan darah, wajah mereka dengan cepat memucat, menatap dingin ke dalam debu dan berteriak. Sesaat kemudian, sesosok muncul dari debu, seorang pemuda berwajah dingin berjubah biru bersulam motif gelombang dan awan. Saat muncul dari debu, ia mengayunkan pedangnya, melepaskan aura pedang ke arah Zhao Xiantu, bersamaan dengan sebuah pikiran, 4 pedang terbang menebas ke arah Limo. Itu Lin Bai. Ekspresi Zhao Xiantu dan Limo berubah drastis. Mereka buru-buru mundur sambil mengaktifkan pertahanan mereka, menggunakan pedang Gunung Tai dan tombak penguasa untuk memblokir serangan Lin Bai. Lin Bai, kenapa kau di sini? Zhao Xiantu meraung tak percaya. Lin Bai, kenapa kau menyerang kami? Mata Limo berkedut, kilatan dingin terpancar di dalamnya.